Sebagai seorang muslim, tentu tidak asing lagi dengan anugerah yang Allah berikan kepada para wali atau waliullah. Menurut para sufi, waliullah atau wali Allah adalah sosok yang ditunjuk oleh Allah dengan berbagai keistimewaan berupa karomah yang dimiliki. Umat muslim perlu mengenal dan memuliakan para wali Allah atau waliullah, karena mereka adalah intisari ulama soleh terdahulu. Halo teman bicara, terima kasih sudah hadir menyempatkan diri untuk menonton video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel Jejak Bicara. Channel yang membahas tentang cerita dan kisah nyata yang inspiratif untuk bisa membantu teman-teman dalam membuka pikiran dan menambah wawasan untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah berlama-lama lagi. Go let's, kita seruput. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show. Berikut ini adalah daftar nama wali yang berasal dari Aceh. Yang pertama adalah Malikul Dhohir dari Perlak Aceh. Malikul Dhohir adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Aceh dan perjuangan melawan penjajahan. Ia dikenal sebagai salah satu pahlawan yang berjuang melawan penjajah Belanda pada abad ke-19 di daerah Perlak Aceh. Kisah Malikul Dhohir bermula pada awal abad ke-19 ketika Belanda mulai memperluas pengaruhnya di wilayah Nusantara termasuk Aceh. Perlak adalah sebuah daerah kecil di pesisir utara Aceh, menjadi salah satu titik perlawanan terhadap upaya kolonialisasi Belanda. Malikul Dhohir adalah seorang ulama dan pemimpin lokal yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Ia memiliki pengetahuan agama dan kebijaksanaan dalam memimpin masyarakat. Melihat ancaman dari penjajah Belanda yang semakin dekat, Malikul Dhohir bersama dengan para ulama dan tokoh masyarakat lainnya memimpin perlawanan melawan Belanda. Dalam perjuangan melawan penjajah, Malikul Dhohir memainkan peran penting dalam memotivasi dan mengoordinasikan upaya perlawanan rakyat Perlak Aceh. Ia menggalang dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, nelayan, dan ulama, untuk bersatu melawan penjajah yang ingin menguasai tanah air mereka. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan Malikul Dhohir dan pasukan Belanda. Meskipun kalah secara teknologi dan jumlah, semangat perlawanan dan keyakinan akan kemerdekaan membuat pasukan Perlak Aceh tetap gigih melawan. Namun akhirnya, karena ketidakseimbangan kekuatan, pasukan perlawanan harus mundur. Meskipun perjuangan fisik telah berakhir, semangat perlawanan dan keteguhan hati Malikul Dhohir tidak pudar. Ia terus menginspirasi masyarakat untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai lokal mereka dalam menghadapi kolonialisasi. Kisah perlawanan Malikul Dhohir menjadi simbol keberanian dan semangat juang dalam melawan penindasan. Hingga kini, Malikul Dhohir dihormati sebagai pahlawan nasional di Aceh dan ceritanya terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Aceh melawan penjajahan. Yang kedua adalah Al-Malikul Saleh, dari Samudra Pasai, Aceh Pasai. Al-Malikul Saleh adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di wilayah Samudra Pasai yang terletak di Aceh, Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang ulama, pemimpin, dan pendiri Kesultanan Samudra Pasai, yang merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kisah Al-Malikul Saleh bermula pada abad ke-13. Ia diyakini berasal dari daerah Hadramut, Yaman, dan merupakan seorang ulama yang memiliki ilmu agama yang dalam. Berbekal ilmu dan spiritualitasnya, ia berlayar menuju wilayah Samudra Pasai, yang saat itu merupakan pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Sesampainya di Samudra Pasai, Al-Malikul Saleh tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga berusaha membangun komunitas yang kuat dan menciptakan tatanan sosial yang adil. Ia mendidik masyarakat di sana tentang ajaran Islam, membangun masjid, dan mempromosikan nilai-nilai keadilan serta kebersamaan. Dengan kepemimpinan dan ajarannya, Al-Malikul Saleh berhasil mendapatkan pengaruh yang besar di wilayah itu. Ia juga memainkan peran penting dalam mendirikan Kesultanan Samudra Pasai, yang diakui sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya.
Kesultanan ini tumbuh menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam di kawasan tersebut. Salah satu prestasi penting dari Kesultanan Samudra Pasai adalah peran pentingnya dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Para pedagang, pelaut dan ulama dari wilayah lain datang ke Samudra Pasai untuk belajar agama Islam. Ini menghasilkan penyebaran ajaran Islam ke berbagai wilayah di Kepulauan Nusantara. Yang ketiga adalah Teku Umar, dari Meulaboh Aceh Besar. Teku Umar adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh. Ia dikenal karena perjuangannya dalam melawan penjajahan Belanda dan menjadi simbol keberanian serta semangat juang dalam mempertahankan kemerdekaan. Kisahnya terutama terjadi di wilayah Meulaboh, yang terletak di Aceh Barat, Aceh. Teku Umar lahir pada tahun 1854 di Meulaboh. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan semangat perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Ayahnya, Teku Nyak Puteh, adalah seorang pejuang yang gugur dalam perang melawan Belanda. Semangat perlawanan dari lingkungan keluarganya memiliki pengaruh besar terhadap pandangan dan tekad perjuangan Teku Umar. Ketika dewasa, Teku Umar mengikuti jejak ayahnya dan terlibat dalam perlawanan melawan penjajah Belanda. Ia mendapatkan reputasi sebagai seorang pejuang yang tangguh dan cerdas dalam strategi perang gerilya. Melalui taktik gerilya, ia berhasil menggalang pasukan perlawanan dari berbagai suku dan lapisan masyarakat di Aceh. Salah satu momen penting dalam perjuangan Teku Umar adalah ketika ia berhasil merebut kembali wilayah Meulaboh dari tangan Belanda pada tahun 1899. Ia mendirikan pusat pemerintahan dan mengorganisir masyarakat setempat. Namun, kemenangan ini tidak bertahan lama karena Belanda melancarkan serangan balasan yang lebih besar. Perjuangan Teku Umar melawan Belanda berlangsung bertahun-tahun dengan segala tantangan dan rintangan. Ia berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengejaran Belanda dan terus memimpin pasukannya dalam taktik perang gerilya. Namun, pada tahun 1899, Teku Umar tertangkap oleh Belanda setelah terjadi pengkhianatan dari salah seorang bawahannya. Teku Umar diasingkan ke Pulau Sumatera dan akhirnya meninggal pada tahun 1899 dalam tahanan. Namun, perjuangan dan semangatnya terus menginspirasi masyarakat Aceh dan Indonesia dalam perjuangan melawan penjajahan. Ia dihormati sebagai pahlawan nasional dan memiliki tempat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meulaboh, tempat di mana ia banyak berjuang, tetap mengenang jasa-jasanya melalui berbagai monumen dan penghargaan. Yang keempat adalah Teku Cik Ditiro, dari Takengon Aceh Besar. Teku Cik Ditiro, juga dikenal sebagai Teungku Cik Ditiro, adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Aceh dan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Ia merupakan ulama dan pejuang yang memainkan peran penting dalam memimpin perlawanan rakyat Aceh terhadap upaya kolonialisasi Belanda. Takengon, tempat kelahiran Teku Cik Ditiro, terletak di dataran tinggi Aceh Tengah. Kisah Teku Cik Ditiro bermula pada akhir abad ke-19 ketika Belanda berusaha menguasai wilayah-wilayah di Aceh. Ia memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat dan menjadi salah satu ulama yang dihormati di wilayahnya. Melihat ancaman yang semakin dekat, Teku Cik Ditiro bergabung dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda. Ia terkenal dengan harisma kepemimpinannya dan kemampuannya dalam menyatukan berbagai kelompok masyarakat Aceh untuk berjuang bersama melawan Belanda. Ia memiliki visi yang kuat untuk menjaga kemerdekaan Aceh dan mempertahankan identitas serta nilai-nilai budaya mereka. Dalam perjuangan melawan penjajah, Teku Cik Ditiro menggunakan strategi gerilya dan memanfaatkan medan pegunungan di Aceh untuk menghambat gerakan pasukan Belanda. Salah satu momen penting dalam perjuangan Teku Cik Ditiro adalah ketika ia berhasil mendirikan Kesultanan Aceh Tengah dengan dirinya sebagai pemimpinnya. Kesultanan ini menjadi salah satu fokus perlawanan terhadap Belanda. Namun, pada akhirnya, pasukan Belanda yang unggul dalam hal persenjataan dan sumber daya mampu mengatasi perlawanan ini. Setelah beberapa kali pertempuran dan perjuangan yang berkepanjangan, Teku Cik Ditiro akhirnya ditangkap oleh Belanda pada tahun 1907. Ia diasingkan ke Banda Neira, sebuah pulau di Kepulauan Banda, dan meninggal di sana pada tahun 1945. Meskipun perjuangannya tidak mencapai kemerdekaan penuh untuk Aceh, ia tetap dihormati sebagai pahlawan dan simbol perjuangan Aceh melawan penjajahan. Teku Cik Ditiro dan perjuangannya tetap hidup dalam ingatan masyarakat Aceh. Kota Takengon dan wilayah sekitarnya mengenang jasa-jasanya melalui berbagai monumen dan penghargaan yang diberikan atas perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan dan identitas Aceh.
Yang kelima adalah Sultan Alaiddin Shah, dari Perlak, Aceh. Sultan Alaiddin Shah merupakan salah satu tokoh bersejarah yang memegang peranan penting dalam sejarah Aceh, terutama di wilayah Perlak. Ia dikenal sebagai salah satu penguasa dan pemimpin yang kuat, serta berperan dalam mengokohkan pengaruh Islam di wilayah tersebut pada abad ke-14. Sultan Alaiddin Shah lahir pada tahun 1332 di Perlak, sebuah kerajaan Islam di pesisir barat Laut Sumatera, yang saat itu dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam di Nusantara. Ia merupakan keturunan dinasti Samudera Pasai yang telah lama memeluk agama Islam. Ketika Sultan Alaiddin Shah naik tahta, Perlak tengah menghadapi berbagai ancaman dari kerajaan tetangga, terutama Majapahit. Meskipun menghadapi tekanan, Sultan Alaiddin Shah berhasil mempertahankan kedaulatan Perlak dan menjaga eksistensi kerajaannya. Ia juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di wilayah Nusantara. Sultan Alaiddin Shah terkenal karena mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Ia mendorong pengembangan agama, membangun masjid, dan mendukung para ulama untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayahnya. Dalam masa pemerintahannya, Perlak menjadi pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan. Namun, masa kepemimpinan Sultan Alaiddin Shah juga melibatkan konflik dan perang. Salah satu konflik yang terkenal adalah pertempuran melawan pasukan kerajaan Majapahit. Sultan Alaiddin Shah berhasil mengusir pasukan Majapahit yang ingin menguasai wilayah Perlak. Sayangnya, tidak banyak detail yang diketahui tentang akhir kehidupan Sultan Alaiddin Shah. Dalam berbagai catatan sejarah, tidak ada keterangan pasti mengenai kapan dan bagaimana ia wafat. Namun, warisannya dalam memperkuat pengaruh Islam di wilayah Perlak tetap terasa dalam sejarah Aceh. Kisah Sultan Alaiddin Shah mencerminkan peran penting Aceh dalam menyebarkan Islam di Nusantara dan keberanian dalam mempertahankan kedaulatan terhadap ancaman luar. Ia dihormati sebagai tokoh bersejarah yang berjasa dalam membentuk peradaban dan identitas Aceh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan bisa menginspirasi teman bicara semua, dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jejak Bicara. Jika kalian punya cerita atau kisah yang inspiratif untuk kami bahas, silahkan tulis di kolom komentar.